Selamat pagi pemirsa. Korupsi begitu sulit dienyahkan dari negeri ini. Hal itu tidak mengherankan di saat tindak tanduk masyarakat masih lekat dengan perilaku koruptif. Bahkan saking berbagai perilaku koruptif itu sudah dianggap biasa, tindakan korupsi pun tidak dikenali dan malah dianggap sebagai tradisi. Salah satunya adalah tradisi memberikan hingga meminta amplop. Di kalangan birokrat biasanya pemberian amplop berlangsung dari anak buah ke atasannya, lalu dari atasan itu ke atasannya lagi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk edisi hari ini, Senin 2 Desember 2024, dengan tema Teladan Anti Korupsi Menteri Agama bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi ya. Sehat-sehat ya Bang? Harus sehat ya. Di dalam jas ada amplop. Banyak. Kalau ada amplop mungkin boleh dibagi. Tapi sebelum kita bicara soal teladan anti korupsi Menteri Agama ini, Bang Gaudens dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Benahi aturan politik uang. Oh, kalau yang ini bukan terkait dengan amplop pejabat itu ya Bang ya? Bukan ya, ini terkait soal kampanye maksudnya Bang? Atau bagaimana Bang? Ya betul sekali, ini terkait dengan demokrasi, bahwa demokrasi sekarang itu secara prosedural itu berjalan. Setiap 5 tahun nanti itu akan ada pilkada. Oke. Juga demokrasi yang terkait di tingkat nasional. Setiap 5 tahun itu pemilu legislatif digelar, pemilihan presiden digelar. Tetapi secara substansi jauh ya, harkat dan martabat demokrasi itu diminimalisasi atau dinodai dengan politik uang. Politik uang itu di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilu maupun pilkada, khusus terkait pilkada itu memang diatur bahwa siapa yang memberi itu bisa dipenjara antara 36 sampai 74 bulan ya. Oh. Walau akan tetapi di dalam pelaksanaannya, karena semuanya itu tergantung pada Bawaslu, walaupun dirasakan, diketahui bahwa politik uang itu masif selama pilkada ini berlangsung, tetapi yang terjerat dengan hukum itu hampir tidak ada ya, tidak terdengar gitu sejauh ini. Karena itu perlu aturan yang menegaskan bahwa terkait dengan politik uang itu harus berkorelasi kepada pencopotan calon-calon di pilkada itu. Kandidatnya ya? Ya, kalau selama ini kan yang melakukan itu yang diberi hukuman, tidak terkait dengan calonnya. Karena itu banyak sekali basar atau operator lapangan yang membagi-bagikan uang. Hanya operatornya yang dijerat, tetapi calonnya tidak. Itu mirip kalau di film-film mafia itu Bang. Jadi kalau kaki tangan ketangkep, tapi mafianya itu nggak pernah ketangkep itu. Ya, kaki tangannya banyak gitu ya. Kaki tangannya banyak. Tapi juga saya berpikir ini Bang, mungkin juga perlu ada aturan yang memaksa Bawaslu-nya Bang. Maksudnya begini, kalau Bawaslu sudah dilaporkan, semuanya sudah jelas, lalu dia tidak menjatuhkan sanksi yang tegas, mungkin Bawaslu-nya juga harus kena sanksi pidana di situ Bang. Nah, yang menjatuhkan sanksi pidana dan menuntutnya siapa gitu kan? Ini pertanyaannya. Kalau lembaga yang bertugas untuk itu saja tidak menjalankan, ya susah gitu ya. Iya, pengawas tidak mengawasi, nanti siapa lagi yang mengawasi begitu Bang ya? Mengawasi pengawas lagi kan? Yang paling penting kalau saya pikir Bang Gaudens dan pemirsa, yang penting adalah penerapan ya. Kalaupun aturan ini disempurnakan, tapi kalau peraturan yang lebih sempurna itu tidak juga dilaksanakan, percuma juga Bang. Ya, semakin mempertegas bahwa aturan itu dibuat untuk dilanggar gitu. itu ada gium lama, harusnya nggak dipakai lagi. Tapi kita harap pembenahan aturan politik uang ini bisa kemudian memperbaiki substansi dari pemilu. Kita ke berita selanjutnya pemirsa dan Bang Gaudens, di halaman 2. Ini disebut bahwa upah naik 6,5%. Mitigasi PHK disiapkan. Ini judulnya maksudnya gara-gara upah naik 6,5% maka ada kemungkinan PHK, atau maksudnya bagaimana nih Bang Gaudens? Ya, upah itu kan cermin keberpihakan negara kepada pekerja ya. Oke. Akan tetapi pada sisi lain tentu ini memberatkan kalangan pengusaha.
eloknya penetapan upah itu kan lewat tripartit ya. Ya. Ada diskusi antara pemerintah, pengusaha dan pekerja itu. Tapi yang terungkap sekarang ini kan ada keberatan-keberatan dari para pengusaha terkait dengan upah yang naiknya lumayan tinggi ya. Kalau selama ini kan antara 3% sampai 4% ya. Rata-rata 3% kenaikan setiap tahun itu. Sekarang ini naik di 6,5%. Tentu akan berdampak kepada perusahaan-perusahaan yang padat karya ya. Kalau padat modal sih mungkin tidak terlalu atau padat teknologi yang tidak terlalu berpengaruh. Karena karyawannya sedikit. Ya, karyawannya sedikit. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana nanti misalnya di industri tekstil itu yang menggunakan tenaga kerja yang banyak gitu. Alas kaki juga. Karena itu daripada menaikkan upah setinggi-tingginya tanpa memperhatikan kepentingan perusahaan, tentu yang dilakukan pemerintah sekarang ini adalah memitigasi kemungkinan terjadinya PHK. Tetapi kita katakan masih banyak kebijakan-kebijakan lain yang bisa diambil oleh pemerintah, misalnya pengurangan pajak. Tetapi kan mulai tahun depan juga pajak akan dinaikkan gitu ya. Serba salah ya. Ya. Jadi kalau begitu, apakah kemudian kita, saya jadi agak bingung ini Bang Gaudens, harus gembira dengan kenaikan upah 6,5% atau harus waspada dengan kemungkinan efek negatif yang bisa ditimbulkannya? Ya memang sepintas ini sangat populis ya dan berpihak kepada pekerja, tetapi dampak terhadap perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada pekerja itu perlu juga diperhatikan, sebab kalau hanya menyenangkan pekerja tanpa mempertimbangkan kemampuan perusahaan, ya ini namanya itu simalakama gitu. Bahaya juga. Iya sih. Kita harap nanti kemudian ada pembicaraan lebih lanjut ya, karena kalau kemudian perusahaan dipaksa untuk menaikkan signifikan, mungkin nanti dia harus mengurangi yang seperti dikatakan berita ini, malah nanti akan lebih banyak lagi pengangguran, begitu kan Bang? Ya itu yang mesti dicegah gitu. Oke, kita harap nanti ada komunikasi lebih lanjut. Kita tinggalkan berita itu pemirsa, kita ke berita selanjutnya di halaman 3 di kolom Pilkada 2024. Pilkada dengan kemenangan kota kosong akan diulang. Ini tadinya saya pikir Bang Gaudens tidak mungkinlah kota kosong menang, tapi ternyata di beberapa daerah menang ya. Itu bagaimana Bang? Ya, kemenangan kota kosong itu bisa dianalisis bahwa rakyat itu sebetulnya kecewa ya. Kecewa dengan partai-partai politik yang tidak mampu mencari lawan tanding yang sepadan untuk calon di daerah itu. Masa iya sih tidak ada calon gitu kan. Nah, karena itu inilah hukuman yang diberikan rakyat kepada partai politik. Karena itu harus diulang pilkadanya supaya mendapatkan kepala daerah definitif, sebab kalau hanya dijalankan oleh penjabat, tentu kewajiban dan hak-hak dari penjabat itu sangat terbatas dibandingkan dengan kepala daerah definitif. Betul. Yang rugi ya rakyat sendiri, rakyat itu sendiri yang rugi gitu. Ini pilkadanya akan diulang kapan nih berarti Bang? Ya mesti sih dalam waktu dekat ya. Sebab kalau mengikuti ketentuan itu kan pilkada berikutnya sampai pilkada berikutnya kalau itu diambil tentu sangat riskan ya. Dalam berita dikatakan September nih Bang. Ya itu berarti tahun depan kan. September 2025 Idam Holik mengatakan ini. Betul. Itu berarti setahun kan. Iya. Jadi selama setahun nanti gak ada pemimpin atau gimana? Ya penjabat kepala daerah yang penjabat lagi yang memimpin. Nah kalau penjabat terus yang memimpin ya yang rugi rakyat, pembangunan daerah itu tidak akan bisa dijalankan gitu. Ini juga mungkin koreksi untuk partai politik ya Bang ya, bahwa kemudian saya agak heran sih melihat, kan harusnya kan partai politik itu adalah saluran penyalur aspirasi rakyat, tapi aspirasinya kelihatannya berbanding terbalik dengan partai politik ya. Jadi kan artinya pertanyaannya, partai politik itu menyuarakan aspirasi rakyat yang mana begitu kan? Ya di tempat daerah-daerah dengan kotak kosong yang menang itu mencerminkan ada perlawanan rakyat di bawah gitu ya. Jadi bahwa ternyata suara rakyat
itu adalah suara Tuhan masih terjadi juga ya. Ya, terlihat di sana. Masih terlihat di sana. Baik, kita tinggalkan berita itu pemirsa, kita langsung ke editorial pada pagi ini diberi judul Teladan Anti Korupsi Menteri Agama. Kalau kita lihat Bang Gaudens, teladan anti korupsi Menteri Agama, apa yang kemudian mau dipesankan oleh editorial pagi ini? Ya, yang mau dikatakan bahwa di dalam pemberantasan korupsi itu sangat dibutuhkan keteladanan yang pertama, yang kedua itu political will. Dan keteladanan political will itu ditunjukkan dengan sangat-sangat jelas oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar ya. Di dalam suatu kesempatan minggu lalu, Menteri Agama mengembalikan atau menyerahkan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini yang pertama di pemerintahan Prabowo. Yang kedua di dalam pertemuan dengan pejabat di lingkup Kementerian Agama, sangat tegas sekali instruksinya itu supaya hentikan budaya amplop itu. Kita tahu bahwa Kementerian Agama ini dalam rekam jejaknya tidak baik-baik saja yang terkait dengan korupsi. Setidaknya 2 Menteri Agama sebelumnya juga terjerat dengan kasus korupsi, juga terkait dengan amplop-amplop itu. Itu artinya selama ini sepertinya dibiarkan amplop-amplop itu beredar di Kementerian Agama. Dan tekad dari Menteri Agama sekarang ini harus didukung untuk menghentikan, tidak hanya di Kementerian Agama tetapi di seluruh kementerian juga harus dihentikan budaya amplop itu, dan termasuk juga di dalam election, di dalam pemilihan itu ya budaya amplop ini harus dihilangkan semua gitu. Bang, pertanyaannya begini Bang, seorang Menteri Agama Nasaruddin Umar melakukan ini sesuatu yang baik, tapi ada beberapa implikasi kan dari perbuatan ini. Yang pertama yang paling mungkin adalah akan ada perlawanan dari orang-orang yang ada di jajaran Kementerian Agama, oknum saya katakan begitu, yang mungkin sudah terbiasa dengan memberikan dan menerima amplop. Bisa jadi nanti dalam perjalanannya mereka bisa dalam tanda petik membahayakan pimpinannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bisa jadi gara-gara kelakuan atau tindakan nyata dari seorang Menteri Agama ini, menteri-menteri yang lain, jangan-jangan ada oknum juga Bang, itu merasa tidak nyaman juga dengan perilaku bersih ini Bang. Ya betul sekali, tetapi ada ungkapan bahwa ikan itu busuk dari kepalanya. Ini kepalanya yang tidak mau busuk kan? Kalau kepalanya tidak mau busuk, tentu sampai ekornya tidak akan busuk. Gitu. Nah pertanyaannya, seberapa kuat kepala itu mengendalikan seluruh anggotanya Bang? Waktu juga yang menentukan. Itu dia, kita akan bahas ini Bang Gaudens dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 2 Desember 2024, Teladan Anti Korupsi Menteri Agama. Teladan Anti Korupsi Menteri Agama. Korupsi begitu sulit dinyahkan dari negeri ini. Hal tersebut tidak mengherankan ketika tindak tanduk masyarakat masih lekat dengan perilaku koruptif. Bahkan, saking berbagai perilaku koruptif sudah dianggap biasa, tindakan korupsi pun tidak dikenali dan malah dianggap sebagai tradisi. Salah satunya, tradisi memberikan hingga meminta amplop di kalangan birokrat. Biasanya pemberian amplop berlangsung dari anak buah ke atasannya, lalu dari atasan ke atasannya lagi. Kebiasaan seperti itu mendapat sorotan Menteri Agama atau Menak Nasaruddin Umar. Dalam Rapat Kerja Nasional 2024 Kementerian Agama, Selasa 17 November, Menak meminta jajarannya menghentikan kebiasaan menerima, menyetor, dan meminta amplop tersebut. Menak Nasaruddin mencontohkan pejabat Kanwil ketika pergi ke daerah. Hanya numpang lewat di satu kabupaten pun diberi amplop, bahkan sampai meminta. Ada pula kebiasaan pejabat ke daerah disambut dengan hidangan besar yang memboroskan anggaran instansi. Tradisi menghadap ke pusat bagi yang mendapat kenaikan jabatan juga dipertanyakan Menak. Menurut dia, kebiasaan itu membuka celah banyaknya pungutan dan lagi-lagi ada amplop di situ. Mestinya, komunikasi kenaikan jabatan cukup memanfaatkan teknologi lewat email.
Menak juga mewanti-wanti agar tidak memberikan apapun kepadanya yang bukan hak dia sebagai menteri. Semua pemberian akan dia kembalikan ke KPK. Ucapan Menak Nasaruddin bukan sekadar omongan kosong. Baru sebulan menjabat menteri, ia sudah memberikan contoh mengembalikan berbagai gratifikasi yang diberikan kepadanya sejak dilantik jadi menteri ke KPK. Teladan menolak amplop mungkin tampak sepele, namun tidak bagi warga negara yang berintegritas. Tidak ada yang sepele dari menerima pemberian dalam rangka melaksanakan tugas atau dalam kaitan pengaruh jabatan. Penyebabnya, itu sudah masuk kategori korupsi, bukan lagi sekadar perilaku koruptif. Sebuah keteladanan pun akan lebih efektif ketika datang dari jajaran pemimpin. Pemimpin memberi contoh dalam perbuatan, bukan sekadar ucapan melarang laku korupsi. Dalam rapat koordinasi nasional pimpinan pusat awal November, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan pemimpin yang berintegritas dapat mencegah praktek korupsi di instansinya. Anak buah akan takut melakukan penyelewengan bila pimpinan mereka tegas mencontohkan sikap anti korupsi. Sayangnya, teladan integritas para pemimpin di pemerintahan, yudikatif, hingga legislatif masih minim. Makanya, korupsi tidak kunjung terbasmi dan justru makin menunjukkan kondisi yang makin parah. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK Indonesia di 2024 sebesar 3,85 dari skala 0 sampai 5. Angka itu lebih rendah ketimbang pada 2023 yang sebesar 3,92. Skor indeks yang menurun menunjukkan masyarakat kian permisif terhadap korupsi dan masih terbiasa berperilaku koruptif. Dalam penghitungan indeks, BPS turut mengukur persepsi terhadap sikap calon pemilih menerima pembagian uang, barang, fasilitas pada penyelenggaraan pilkades, pilkada, pemilu. Hasilnya, presentasi masyarakat yang menganggap pembagian itu tidak wajar menurun dari 62,78 di 2023 menjadi 58,09 di 2024. Tidak mengherankan dalam pemilu dan pilkada tahun ini begitu banyak temuan politik uang. Yang lebih miris, alih-alih memberikan teladan anti politik uang, ada legislator yang malah menyarankan politik uang dilegalkan saja. Alasannya, tanpa pemberian uang, calon dalam pemilihan tidak bisa mendapatkan suara. Kembali meminjam ucapan Menak bahwa orang yang berpikir sehat dan normal pasti berani mengatakan tidak terhadap sogokan dan sebagainya, bukan malah mencari-cari alasan atau pembelaan untuk melegalkan. Kita berharap para pejabat mengikuti cara Menak sebagai bentuk komitmen dan teladan mulia di jajaran pemerintahan. Tanpa teladan tersebut, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajarannya tidak menoleransi tindak korupsi hanya akan jadi sekadar imbauan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Gaudens, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar. Pak Nasaruddin Umar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan waktu dan saya sebagai warga negara Indonesia nih, Pak Nas, seperti mendapatkan oase gitu di padang pasir melihat pengembalian beberapa barang gratifikasi yang Anda lakukan. Tapi pertanyaannya begini Pak Nasaruddin, apakah memang ini adalah sesuatu yang muncul dari diri Anda pribadi atau memang ini adalah sikap yang berlaku umum dari pemerintahan Pak Prabowo, Pak? Bagaimana Pak Nasaruddin? Iya, pertama saya nggak tahu Mas ya, karena saya hanya spontanitas buat saya ya, karena ada sesuatu yang datang yang dari orang yang saya tidak kenal. Dan
saya menduga jangan-jangan ini ada kaitannya dengan jabatan saya ya. Maka saya tidak ingin membuka apa isinya. Saya hanya menduga pasti ini ada barang berharganya ini. Maka saya minta tolong ke teman staf saya kembalikan deh ke KPK. Dan bagi saya kita kan tidak mencari yang banyak, bukan mencari yang besar, bukan mencari tinggi. Apa artinya besar, tinggi dan banyak kalau itu nggak berkah? Jadi bagi saya adalah kita mencari yang berkah. Tidak ada berkah kalau dikejar-kejar. Tidak ada berkah kalau itu berasal dari sesuatu yang tidak murni halal ya. Kecil tapi berkah itu lebih mendamaikan, membahagiakan hati kita ya. Bagaimana bisa khusyuk dalam salat kalau kita dikerumuni oleh sesuatu yang syubhat gitu kan. Iya. Tapi Pak Menteri, ini sesuatu yang kemudian kan kalau yang kami tahu adalah diikuti juga dengan seruan resmi dari seorang Menteri Agama kepada jajarannya di Kementerian Agama. Ini akan terus dipantau Pak Menteri atau bagaimana rencananya Pak? Iya, kami menegaskan bahwa kalau mau ikut saya, mari kita bersih. Mari kita mencari yang halal ya. Sesuai dengan perintah Presiden yang diamanahkan kepada kami ya. Jadi saya berkeyakinan bahwa Kementerian Agama lah yang harus menjadi contoh. Kementerian Agama itu background adalah putih, kain putih ya. Jadi setetes noda kecil pun juga pasti akan norak ya kan. Nah jadi apalah artinya sebuah Kementerian Agama kalau Kementerian Agama itu nanti tidak sanggup untuk memberikan keteladanan terhadap yang lainnya. Kita yang harus tampil ke depan. Kementerian Agama itu harus menjadi imam terhadap makmumnya yang lain. Analoginya kira-kira seperti itu Mas. Ya. Jadi harapannya tentunya perilaku di Kementerian Agama ini juga menular kepada kementerian-kementerian lain, begitu ya Pak Nasruddin ya? Jangan hanya kementerian, tapi kepada seluruh masyarakat Indonesia, swasta, dan siapapun. Ya. Baik, kami mengapresiasi Pak dan semoga, satu lagi Pak, ini pertanyaan saya adalah kalau memang di Kementerian Agama ada oknum dan juga mungkin di kementerian lain Pak, yang memang sudah terbiasa memberikan dan menerima amplop seperti ini, mungkin sudah menjadi semacam budaya malah, kan mereka tidak akan nyaman dengan apa yang Anda lakukan. Mungkin mereka akan melakukan perlawanan dalam tanda petik Pak. Ini sudah diantisipasi atau bagaimana Pak Nasruddin? Saya katakan kepada mereka, saya tidak ada beban. Dan saya juga tidak pernah bermanuver apapun untuk menjadi menteri. Jadi saya tidak ada beban sama sekali. Saya hanya ingin menegakkan garis lurus ke depan, apa kata undang-undang, apa kata perintah yang mempercayakan amanah ini kepada saya Pak Prabowo, itu saya lakukan. Resiko apapun, ya konsekuensinya hidup ini kan harus menanggung resiko. Jadi saya tidak akan gentar takut apapun, ya karena bagi saya kita hidup ini cuma satu kali ya. Apa yang kita lakukan, maka itu yang kita, apa yang kita panen, apa yang kita tanam itu yang kita akan panen, ya kan. Baik. Nah kalau kita menanam bibit surga, pasti akan panen surga. Kalau kita menanam bibit neraka, pasti akan panen neraka. Jadi mari kita menanam bibit-bibit surga untuk meraih surga itu sendiri. Jangan memandang enteng setiap langkah kehidupan kita, sebab itu nanti akan berarti di masa depan, di dunia maupun sampai di akhirat. Ya. Baik, kami dukung terus Pak yang dilakukan oleh Anda dan Kementerian Agama, dan semoga yang seperti tadi Pak Nasruddin katakan, ini juga bisa menular kepada keseluruhan rakyat Indonesia untuk melawan korupsi itu dan tidak menjadikannya budaya. Terima kasih untuk waktu dan pencerahan yang Anda berikan, Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Nasruddin Umar. Terima kasih Pak Nasruddin, selamat pagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Menarik Bang Gauden, saya catat yang bagian terakhir tadi. Ketika saya tanya apakah kemudian Menteri Agama bersiap kalau misalnya ada yang melawan. Kan oknum-oknum ini kalau sudah kebiasaan terima uang itu kan nggak mau Bang kehilangan uang-uang itu. Dan Pak Nasruddin mengatakan
tidak ada beban kok, tidak pernah manuver untuk jadi menteri, ya sudah ada risikonya kita terima. Bagaimana Bang? Ya, kita harus katakan secara terus terang ya, bahwa pemimpin tanpa keteladanan itu bencana itu. Dan memang dalam perjalanan reformasi susah sekali bangsa ini mencari keteladanan dari para pemimpinnya. Iya. Ya, ada pemimpin yang ada itu penguasa ya. Kalau pemimpinan itu kan misalnya kalau ada election gitu ya sesuai undang-undang. Tadi yang dikutip dari Menteri Nasaruddin Umar itu ya itu dia yang menjalankan undang-undang gitu. Ini undang-undang udah jelas ya masih cawe-cawe gitu kan. Diubah-ubah. Diubah-ubah. Gitu. Nah, kita mau katakan bahwa memang di dalam perjalanan sejarah banyak kok pemimpin-pemimpin yang memberikan keteladanan yang terkait dengan anti korupsi. Ambil contoh misalnya Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dalam suatu perjalanan dinasnya ke Irian Jaya pada saat itu, di sana itu disiapkan amplop juga gitu, ditolak kok. Amplop uang maksudnya ya? Iya. Untuk Wakil Padahal Presiden. itu bagian dari uang perjalanan dinas dia. Tapi dia mengatakan saya sudah dibiayai oleh negara, untuk apa lagi saya mendapatkan ini. Itu salah satu. Ada contoh lain misalnya Baharudin Lopa. Banyak sekali cerita tentang Baharudin Lopa yang patut dikenal misalnya. Ketika dikirim parcel gitu dalam rangka hari raya, dikembalikan kepada pengirimnya. Suatu ketika itu anak-anaknya udah makan coklatnya. Dicari bungkus coklat itu, dibelikan coklatnya, dimasukin lagi di dalam parcel dan dikembalikan. Sampai sebegitunya? Sampai segitunya. Artinya masih banyak orang dalam perjalanan bangsa ini yang bisa diteladani. Dan saat ini salah satunya Nasaruddin Umar itu. Memang yang saya kenal dari Nasaruddin Umar itu orang yang sederhana dan apa adanya, bukan ada apanya. Nah itu Bang, memang betul yang Bang Gaudens katakan ada banyak tokoh. Tapi tokoh-tokoh itu kan sudah lama ya, sudah kebanyakan mungkin adalah berpulang. Dan kita melihat keteladanan dari tokoh yang masih hidup, masih menjabat itu menjadi sangat langka. Nah tapi pertanyaannya begini Bang, seberapa efektif contoh yang diberikan seorang Menteri Agama Nasaruddin Umar itu bisa menulari di jajaran di bawahnya dan juga ke kementerian yang lain deh. Karena kan bisa jadi nanti ada orang-orang yang memang terbiasa memberi dan menerima amplop mengatakan, itu hanya gimmick politik saja, menaikkan popularitas. Bagaimana Bang? Ya, keteladanan itu bukan dipaksakan, tetapi orang mau meneladani sikapnya. Karena itu seorang pemimpin, apalagi menteri ya, khususnya Menteri Agama, tentu yang kita harapkan satu kata dengan perbuatannya. Satu kata dengan perbuatan inilah kata kuncinya. Itu juga yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar ketika pertama kali dia kembalikan benda-benda itu tadi pemberian dalam bentuk gratifikasi. Walaupun pemberian itu terjadinya tidak di kantor Kementerian Agama, di luar itu, tetapi dikembalikan gitu karena diduga akan ada kaitan dengan jabatan. Tetapi kepada anak buahnya dia bicara terus terang tentang budaya amplop yang sangat-sangat kental di Kementerian Agama. Biasa ya? Biasa, kalau ada kenaikan pangkat gitu kan mesti ada amplopnya gitu. Karena itu salah satu yang diinstruksikan oleh Nasaruddin Umar itu adalah supaya hal-hal yang terkait dengan kenaikan pangkat itu cukup email aja, dengan elektronik aja. Tidak perlu harus datang ke Jakarta. Sebab kalau datang ke Jakarta itu sudah biaya mahal. Pemborosan. Harus menyogok juga gitu kan. Itu nyogok ya? Memberi sesuatu. Bukan berterima kasih dalam tanda petik Bang. Nyogok lah itu. Itu nyogok lah ya. Nah ini masalahnya Bang, seberapa efektif Bang kemudian yang dilakukan seorang Nasaruddin Umar ini mengubah perilaku yang jangan-jangan sudah puluhan tahun terjadi di kementeriannya dan juga menulari kementerian lain. Ya efektif atau tidaknya itu kan yang pertama tadi itu saya katakan busuk itu biasanya dari kepalanya. Artinya keteladanan itu harus menyinari seluruh kementerian itu. Nah, kemampuan Nasaruddin Umar itu atau keutamaan Nasaruddin Umar itu adalah pada kesederhanaannya dan selama ini kita kenal dia itu satu kata dengan perbuatannya. Nah, keteladanan itulah yang mestinya menjadi daya tarik untuk
diikuti oleh anak buahnya. Gitu. Tidak bahaya Bang, karena ya nanti kan bisa jadi dalam tanda petik dalam perjalanan pemerintahan di Kementerian Agamanya dikerjain Bang, karena wah ini beda nih kepala kita nih, bukan orang kita nih, bagaimana Bang? Ya dalam banyak kasus di beberapa kementerian seperti itu yang terjadi ya, bahwa walaupun menterinya tegas gitu, tapi anak buahnya bermain. Balelo melawan. Bahkan menusuk dari belakang gitu betul, kan. Betul. Nah tentu Nasaruddin Umar juga, karena dia juga tidak melamar untuk menjadi menteri kan. Apalah arti jabatan buat seorang Nasaruddin Umar yang hidupnya saja udah salah gitu. Jadi tidak masalah itu ya? Ya tidak masalah, dan dia juga tidak mau mencari populer karena memang sudah populer gitu kan. Bang, pertanyaannya kembali Bang. Apa yang dilakukan seorang menteri ini sangat bagus, tapi kan harus ditunjang dengan sistem pengawasan ya. Tadi saya lupa mengatakan atau bertanya kepada Pak Nasaruddin, bagaimana kemudian pengawasan itu berfungsi? Karena kalau kita lihat biasanya Inspektorat Jenderal itu kan ada pakewuh, ada sungkan, ada tidak nyaman untuk menindak yang selevelan dengan dirinya, misalnya dirjen atau yang lain-lain. Bagaimana apa yang dilakukan seorang Menteri Agama Nasaruddin Umar ini bisa mengubah itu? Kita bahas di bagian berikut. Bang Gaudert dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Gaudert, kita mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta Selatan, kawasan Pejaten, ada Ibu Ong Meihua. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Golden. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Ong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong melihat perilaku anti korupsi Menteri Agama ini? Anda yakin tidak Bu bahwa yang dilakukan Pak Nasaruddin Umar bisa kemudian menulari jajarannya dan juga kementerian yang lain Bu? Iya, insya Allah. Janji seorang agama Bang Leo. Kalau insya Allah itu tidak bisa dipungkirin, insya Allah. Dengan keteladanan Menteri Agama, itu memberi contoh kepada instansi lain, kepada menteri-menteri lain, Bang. Kalau tidak teladan ini, ya korupsi akan budaya, lebih-lebih berjemaah. Yang kita lihat, Bang, di Menteri Agama, berapa Menteri Agama sendiri yang korupsi? Dengan adanya keteladanan Menteri Nasaruddin Umar, kita sambut, kita acungi jempol, Bang. Di tengah pemerintahan Presiden Prabowo yang akan menghabisi korupsi, menghabisi judol, kita tegakkan, kita sambut, Bang. Pemerintahan Presiden Prabowo, sehingga jangan sampai Bang Leo dari bawahan memberi amplop kepada atasan. Yang kita lihat Mahkamah Agung bawah lo ya, fakta lo Bang. Iya. Tergiur enggak?
Bagaimana? Walaupun masih tidak ketahuan sampai sekarang kan Bu, itu dari perkara mana saja tuh yang katanya diatur kan lupa katanya Mr. ZR itu. Iya. Bagaimana Bang Leo? Siapa yang mau ngaku maling? Tidak ada Bang. Itu Bohong. adalah bagaimana? Ini kan sudah dilakukan oleh Menteri Agama, Ya. mungkin akan dilawan oleh orang-orang yang sudah biasa terima amplop. Terima amplop, Mungkin ya. adalah bawahannya, mungkin juga dari kementerian lain. Ini Betul. bagaimana kita bisa menjaga seorang Menteri Agama Nasaruddin Umar supaya justru tidak dilawan, tidak lawan, dikerjain begitu Bu. Bagaimana Iya. Bu? Jadi kalau sudah tekad Bang Leo, tekad niat, insya Allah. Iya, jadi tidak mungkin beliau ini mengingkari di dalam agama. Iya. Haram hukumnya Bang. Iya, Haram iya. hukumnya itu sudah tidak bisa lagi. Ada hukum lain, adalah hukum Allah. Iya. Jadi mengenai haram kita makan duitnya orang Bang. Oke. Haram kita berzina. Ya. Itu mudah-mudahan Menteri Nasaruddin Umar menegakkan keadilan, menegakkan korupsi sehingga tidak berjemaah, tidak Ya. membudaya begini Bang. Siapa Oke. yang tidak tergiur Bang dengan uang Ya. 1 T? Sekarang indeks korupsi turun Ya, kan Bu. Bang. Baik. Dengan adanya tekad ini kita sambut, insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendapat Anda Ibu Ong Mehwa di Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Ong ada pemirsa Metro TV masih dari Jakarta Selatan tapi dari kawasan Pesanggerahan ada Pak Agung. Pak Agung, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo Samasir dan Pak Kodar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Agung? Pendapat Anda silakan Pak. Iya, pertama-tama kita harus mengetahui dan rakyat kemungkinan sudah tahu bahwa untuk kasus korupsi dan kasus kejahatan lain itu bukan hanya diperlukan suri tauladan saja. Akan tetapi juga kalau terjadi kasusnya maka harus hukumannya tajam dan bisa membuat efek jera. Jadi kalau hukumannya ringan, ya sama juga bohong, maka akan ada lagi tidak takut mereka tuh koruptor dan kejahatan lain juga sih. Dan ini memang salah satu contoh bagus sih dari para pejabat yang menolak gratifikasi. Tapi kalau di negara kita ini yang dibutuhkan adalah konsistensi. Jadi jangan hanya saat ini bagus, lalu besok-besoknya terima gratifikasi. Gitu kan kebiasaan di negara kita gitu. Contohnya yang kemarin mantan Mensos Juliari Batubara, kan sebelum ketangkep KPK korupsi pungut per kantong bansos itu kan bicaranya bagus-bagus dulu di pemerintahan lalu. Akhirnya ketangkep Pak Juliari Batubara ya. Kebiasaan di negara kita pejabat tuh kalau pertama kali kelihatan bersih, tapi nanti kalau udah berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 2 periode kepresidenan atau pemerintahan, kira-kira bertahan tidak? Itu yang dibutuhkan Kalau rakyat menurut adalah Pak Agung, setelah teladan yang diberikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, tindakan konkret apa Pak yang harus dilakukan untuk kemudian memastikan perilaku anti korupsi ini menyebar juga minimal di Kementerian Agama? Apa yang konkret yang harus dilakukan Pak Agung? yang namanya konkret itu kan sampel ya. Kalau korupsi itu berarti apa? Bukan hanya sekedar teorinya, tapi juga praktek kesehari-hariannya, terutama dalam bekerja. Maka harus menampilkan bersihnya itu. Moral dan akhlaknya itu ditampilkan setiap hari, terutama di dunia kerja. Kalau di dunia bukan pekerjaan ya kalau bisa juga begitu. Oke. Iya, nanti dengan sendirinya bawahan akan menuruti. Begitu juga di kementerian lain. Dan tetap hukumannya harus berat dan membuat efek jera gitu ya. Terima kasih sama supaya beri efek jera. Terima kasih Pak Agung di Pesanggerahan, Jakarta Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Agung ada pemirsa Metro TV kali ini dari Jawa Tengah, tepatnya di Wonosobo. Ada Pak Budi. Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi Pak Budi. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, bagaimana kita melihat Selamat pagi. Iya, teladan anti korupsi Menteri Agama. Silakan Pak Budi. Ya, yang pertama saya ucapkan alhamdulillah sudah diberi Menteri Agama yang sesuai harapan saya. Ya, yang pertama saya ucapkan alhamdulillah sudah diberi Menteri Agama yang sesuai harapan saya. Silakan Pak Budi, lanjut aja Pak. Pak Budi, volume televisi Anda mohon
kecilkan saja atau dimatikan supaya tidak bergulung, Pak. Oke, Biar ya. kita bisa komunikasinya lebih lancar ini. Ya, Saya silakan dilanjutkan, lanjutkan. Pak Budi. Silakan. Iya. Saya korban jemaah haji tahun 2006-2007, Bapak. Yang mana di Almina itu sama sekali nggak ada makanan. Malah uangnya dikembalikan. Setelah kita sampaikan bahwa beliau itu katanya gagal, apa itu gagal kontrak. Kemudian yang kedua, mensoroti Menteri Agama yang lalu, masa dipanggil DPR kok malah ditanya soal haji, malah mementingkan ke luar negeri untuk apa itu namanya, tidak tahu. Nah ini alhamdulillah Bapak, dari semoga Pak Menteri Agama yang ini sesuai yang saya harapkan, beliau sudah memberi contoh yang bagus, dan semoga ke bawahnya juga jual beli jabatan bisa dihilangkan, dan sekali lagi saya mendoa penuh kepada Menteri Agama ini, semoga beliau bisa membawa Kemenak ini dengan bersih, baik, dan bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi di Wonosobo, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Bang Gaudens, yang dikatakan Pak Budi ya dan juga Pak Agung soal konsistensi itu membuat saya jadi teringat dengan dulu ada Wakil Menteri Energi Pak Rudi Rubiandini. Itu dulu sebelum menjadi wamen itu disebut-sebut orang yang bersih. Ketika menjadi dosen, bahkan dosen teladan di ITB. Profesor. Nah, tapi ketika masuk, kemudian sistem katanya membuatnya tidak bisa lepas dari perilaku korupsi itu dan akhirnya ketangkap. Bagaimana ini bisa kita hindarkan terjadi pada seorang Menteri Agama Nasaruddin Umar? Ya, kalau fakta yang terkait dengan korupsi memang ada anomali ya. Anomalinya itu justru yang banyak terlibat korupsi itu adalah mereka yang berpendidikan tinggi. Iya. Mereka berpendidikan tinggi pasti juga berkorelasi dengan jabatan yang disandangnya. Iya. Karena itu potensi korupsinya itu tinggi. Tetapi harus ada pengendalian diri. Pengendalian diri itu harus konsisten. Seperti yang dikatakan oleh para penelpon tadi. Dan kita berharap Nasaruddin Umar itu setidaknya menjadi pelita ya. Pelita di dalam kegelapan korupsi ini. Karena korupsi ini kan kalau di zaman Orde Baru itu kan korupsi itu di bawah meja ya. Di zaman reformasi ini kan korupsinya itu bukan lagi di atas meja, mejanya juga diambil gitu kan. Mejanya pun dikorupsi. Ya. Dan amplopnya juga ada dua jenis. Kalau uangnya sedikit itu amplopnya putih. Kalau uangnya banyak itu amplopnya coklat gitu. Oh, lebih tebal. Lebih tebal gitu. Nah, hal-hal seperti ini semua orang tahu, tetapi butuh kejujuran untuk mengungkapkannya. Nasaruddin Umar jujur mengatakan itu, dan dia tahu bahwa di kementerian yang dia pimpin sekarang hal seperti itu sudah terjadi gitu. Tadi Pak Agung menegaskan Bang Gaudens bahwa keteladanan saja tidak cukup untuk melawan korupsi ini, harus ada penjeraan yang diberikan lewat sanksinya. Kalau begitu apakah seorang Menteri Agama Nasaruddin Umar di kementeriannya dulu lah sebagai contoh, maka harus benar-benar nanti menindak, katakanlah ada oknum anak buahnya yang tetap masih melakukan praktek amplop-mengamplop ini, supaya kemudian menjadi contoh bagi yang lain, atau sebenarnya dengan keteladanan mengembalikan barang gratifikasi sekarang, itu sebenarnya sudah cukup harusnya. Bagaimana Bang? Ya, kalau kita lihat dari 8 visi misi Prabowo, itu kan di poin ke-7 itu kan berbicara tentang pencegahan dan penindakan korupsi. Nah, berbicara tentang efek jera itu bagian dari pencegahan dan penindakan. Tetapi kita menarik keluar terkait dengan keteladanan. Karena keteladanan itu soal hakikat diri seorang pemimpin gitu. Tadi saya katakan pemimpin tanpa moral itu kan bencana bagi bangsa ini. Tetapi di sisi lain harus disempurnakan hal-hal yang terkait dengan sistem pemberantasan korupsinya. Salah satu yang selalu didengung-dengungkan tapi tidak pernah dijalankan adalah undang-undang pemiskinan koruptor gitu, undang-undang pembuktian terbalik, perampasan aset. Itu kan hal-hal yang sudah
capek orang berbicara tentang itu tapi tidak pernah jadi undang-undang gitu. Itu dia. Pertanyaannya Bang, apakah yang mau memberikan contoh perilaku anti korupsi ini hanya seorang Menteri Agama Nasruddin Umar atau keseluruhan bangsa ini memang mau melakukan itu? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, pelita yang tadi Abang katakan itu kalau tidak dijaga dia bisa padam, Bang. Apalagi kalau kegelapan itu sangat gulita begitu ya, sangat besar. Pertanyaannya bagaimana kita bisa menjaga, membantu menjaga pelita yang ditunjukkan oleh Menteri Agama Nasruddin Umar ini, Bang? Ya, ada seorang bernama Umar juga, itu di Sahabat Nabi ya. Itu bercerita tentang pelita. Ketika dia berbicara dengan anaknya, dia tahu bahwa yang dibicarakan itu tidak ada kaitan dengan urusan negara, pelitanya dipadamkan. Karena dia tahu bahwa minyak tanah yang dibeli, minyak tanah untuk menerangi pelita ini dibeli dari uang negara. Sementara yang mereka bahas itu adalah masalah pribadi antara ayah dan anak. Jadi ketika ayah dan anak itu ngobrol, pelitanya dimatikan. Itu menunjukkan bahwa keteladanan itu sudah ada sejak dulu dan tinggal kita mau, apakah kita mau atau tidak untuk bercermin dari orang-orang yang memberikan inspirasi. Tadi saya menyebut beberapa nama seperti Wakil Presiden yang pertama itu Muhammad Hatta, ada juga namanya polisi Hugeng gitu kan. Jenderal Hugeng itu bagaimana dia juga anti korupsinya sangat melekat gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang mestinya dikembangkan terus. Nah, kita mestinya lebih banyak memberikan narasi-narasi terkait dengan keteladanan ketimbang banyak sekali sekarang ini orang baru keluar dari penjara dielu-elukan di daerahnya. Keluar dari penjara habis korupsi maksudnya kan? Habis korupsi baru ditangkap KPK dipenjarakan, ketika keluar malah di daerahnya dielu-elukan. Malah ada yang terpilih lagi, Bang. Ya, hal-hal seperti ini yang harus terus-menerus diingatkan kepada masyarakat bahwa korupsi itu kenapa disebut sebagai kejahatan luar biasa? Karena bukan hanya orang per orang yang sengsara, tetapi perekonomian nasional yang menjadi sasarannya dari korupsi itu. Dan juga nilai moral bangsa itu, Bang. Karena oke lah peristiwa korupsinya selesai, tapi ketika kita setiap hari diberikan berita ada korupsi di sana dan di sini dan di sana, akhirnya kita jadi terbiasa, Bang, dan menganggap korupsi itu biasa. Dan kalau terlalu banyak pejabat yang korupsi itu juga akan menggerus wibawa pemerintah sendiri. Karena itu kita yakin sekali bahwa Presiden Prabowo akan tegas yang terkait dengan korupsi ini. Dan saya tahu baik di kementerian yang ada sekarang itu ada beberapa orang yang terkenal sangat-sangat sederhana gitu ya. Mudah-mudahan mereka ini memberikan dampak yang baik bagi pemerintahan ke depan. Tadi yang menarik dikatakan Menteri Agama Nasruddin Umar juga bagian bahwa beliau berharap yang dilakukannya ini itu bukan hanya menular, karena kan saya tanya ke kementerian lain, tapi Pak Nasruddin mengatakan kepada seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana ini bisa kita, Bang, media lakukan untuk kemudian masyarakat itu meniru apa yang dilakukan oleh Nasruddin Umar? Ya, memang pada akhirnya tergantung dari rakyat juga. Kalau di dalam kasus Kementerian Agama itu kan yang diungkapkan oleh Menteri Agama itu kan bagaimana setoran itu mulai dari bawah. Yang paling bawah itu kan KUA ya, yang terkait dengan urusan nikah gitu. Bagaimana mereka mengumpulkan receh untuk disetor ke atas gitu. Nah, hal-hal seperti ini mestinya rakyat juga jangan mau untuk memberikan setoran gitu. Tetapi kan kalau tidak di-store malah tidak mendapatkan pelayanan gitu kan. Itu yang harus juga dibenahi oleh Menteri Agama juga ya, Bang. Nah, itu tugas Menteri Agama ke depan itu membenahi sistemnya, yang dibenahi, bukan cuma memberikan keteladanan, tapi sistem di sana juga harus dibenahi. Baik. Kita harap apa yang dilakukan Menteri Agama Nasruddin Umar ini memberikan keteladanan bagi kita semua. Bang Gaudens, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Baiklah.
Pemirsa, kita berharap para pejabat mengikuti cara Menteri Agama sebagai bentuk komitmen dan teladan mulia di jajaran pemerintahan. Tanpa teladan itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajarannya untuk tidak menoleransi korupsi hanya akan menjadi sekedar imbauan. Mari kita sama-sama jaga moral kita. Saya Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Jangan korupsi. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.